Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jika kamu menyukai konten dari video ini, jangan lupa klik like dan bagikan ke akun media sosial kamu. Bertemu lagi kali ini dengan Pak Kristo. Nah, video kali ini akan membahas tentang vektor sebidang. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari besaran vektor. Yang kedua, itu bagaimana cara penulisan dan penggambaran vektor. Yang ketiga, itu adalah bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan vektor. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Apa sih itu besaran vektor? Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya, ada panjang, ada luas, ada volume. Jadi, dalam pengukuran, nanti yang ditulis hanya nilainya saja. Contohnya, rumah Pak Kristo dari sekolah berjarak 500 meter. Nah, itu contoh dari besaran skalar. Bagaimana dengan besaran vektor? Besaran vektor selain memiliki nilai juga memiliki arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan. Nah, jadi dalam pengukuran nanti akan ditulis selain nilai juga terdapat arahnya. Contohnya seperti ini. Sebuah benda mengalami perpindahan 100 meter ke timur. Nah, itu adalah contoh dari besaran vektor. Sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu bagaimana cara penulisan dan penggambaran vektor. Nah, yang pertama, menulis vektor itu biasanya menggunakan huruf kecil yang di atasnya diberi anak panah. Nah, menggambarnya bagaimana? Menggambarnya itu diberi garis lurus yang ujungnya ada arah panah. Nah, panjang garis itu menunjukkan berapa besar vektor itu, sedangkan arah panahnya itu menunjukkan arah vektor itu kemana. Nah, itu adalah cara menulis dan menggambar vektor. Bagian ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, jika vektornya lebih dari 1, misalnya 2, atau 3, atau 4, atau lebih dari itu, bisa dijumlahkan dengan beberapa metode. Metode pertama itu adalah metode segitiga. Nah, metode segitiga nanti hasilnya akan berbentuk segitiga. Yang kedua itu metode jajar genjang. Nah, sama seperti yang segitiga tadi, maka hasil gambarnya nanti akan berbentuk jajar genjang. Metode segitiga dan metode jajar genjang ini hanya bisa atau dipakai untuk menjumlahkan 2 vektor saja.
Nah, bagaimana kalau vektornya lebih dari 2? Maka menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan metode poligon. Nah, metode poligon ini bisa 3, 4, 5 atau lebih buah vektor. Nah, itu cara menjumlahkannya. Bagaimana cara mengurangkannya? Sama dengan metode menjumlahkan, dia bisa pakai metode segitiga, bisa pakai metode jajar genjang kalau dia 2 buah vektor, atau dia menggunakan metode poligon. Nah, terus seperti apa bedanya? Bedanya ketika ada vektor yang akan dikurangkan, maka tanda panahnya atau arah panahnya itu akan berbalik. Contohnya, jika vektor A-nya ke arah kanan, ditambah vektor B-nya ke arah atas, nah, maka dia bisa dijumlahkan langsung. Kalau dia dikurang, maka vektor B yang tadi ke arah atas itu akan berbalik arah menjadi arahnya ke bawah. Nah, itu dia cara mengurangkan vektor. Begitu saja materi kita pada kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita.